Teman-teman yang belum pada follow ya IG aku. Isinya lucu-lucu loh. Boleh, Mbak Jaya. Buat Ya. ibu-ibu atau buat anak remaja itu, Bang? Buat dari anak-anak kecil ada, sampai anak remaja ada. Ada dongeng tentang Nabi. Kalau hari ini kita posting gaya kayak anak muda gitu lucu deh. Dakwah tapi dibikin kayak jokes. Pokoknya check it out deh. Mesti lihat sendiri. Pada kemana ya? Ini udah jam 8:10 apa mau dimulai aja? Dokter Marita udah masuk ya Bu Sisi? Sudah Udah masuk. ya? Soalnya saya pakai handphone jadi nggak bisa ngeliat seluruhnya. Kebetulan nih udah datang. Iya. Dokter, Biasanya itunya audiensnya berapa? biasanya antara 10 sampai 20, Dok. Oh, Kalau iya. lagi ramai bisa sampai 25. Oh, oke. Tapi ini direkam jadi nanti akan dikirim ke grup gitu. Oh, iya. Oh, karena direkam juga ya. Jadi mereka bisa lihat rekamannya aja gitu. Biasanya suka gitu memang. Ya, tapi insya Allah apa yang kita lakukan kan inginnya bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi nanti juga ditaruh di YouTube juga. Biasanya banyak. Iya. Kemarin pas aku datangnya awal malah nggak ada yang datang. Jangan-jangan gara-gara ada gaya nih. Jadi ya jadi insecure aku. Enggak kok, mungkin emang lagi pada banyak acara ya. Oh. Eh, nanti biasanya sih nyusul. Iya biasanya nyusul Dok, baru banyak biasanya. 8.30 ya baru ada ya. 8:30. Tapi kasihan dokternya udah nungguin dari tadi. Iya dokternya udah nungguin. Gimana? Khawatir masih ada mau kita mulai aja atau bagaimana nih? Iya, monggo silahkan. Kalau kita mulai boleh. Baik. Dokter Marita nanti ada PPT yang akan di-share? Bisa ada? Oh, ada. Baik. Baiklah ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di hari yang cerah ini ya, pagi hari di hari Sabtu, seperti biasa kita melakukan kajian ya dari Hikari Parenting School dan tema kali ini berhubungan dengan kesehatan. Kebetulan kita masih belum kenalan ini meskipun mungkin deket ya rumahnya tapi belum pernah ketemu ya. Perkenalkan nih Dokter Marita, saya Hifizah Nur, biasa dipanggil Vivi ya. Saya Bu Putri dan teman-teman semuanya mendirikan komunikasi Kari Parenting School ya sebagai sarana untuk belajar ibu-ibu ya di sekitar Ciputat Timur ya, meskipun membernya itu ternyata banyak juga dari yang jauh-jauh ya, dari Kalimantan, dari ya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada. Baik, mungkin ini kita sudah kedatangan tamu ya, Ibu Dr. Marita Fadila, dokter medical science ya. Ya, maaf ini kepanjangan nih ininya gelarnya. Saya bingung kepanjangannya apa. Nanti mungkin silakan Ibu Dokter Marita sendiri yang akan memperkenalkan diri dan sedikit bercerita tentang apa namanya ya beberapa hal tentang beliau ya.
Silakan langsung aja ya, saya serahkan mic-nya kepada Bu Dr. Marita. Baik, terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa adimi sultanik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang tak henti-hentinya kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tentunya juga keluangan waktu sehingga kita semua bisa berkumpul ya pada pagi hari yang cerah sekali pada hari ini ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi dan melalui pertemuan online ya, alhamdulillah kita semua bisa hadir dan tentunya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau, dan semoga kita semua bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga juga kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Vivi dan kemudian para pengurus Hikari Parenting School dan juga mungkin parents-parents yang lain ya, dan akhwat fillah semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas amanahnya untuk dapat sharing sedikit gitu, sedikit yang saya ketahui gitu ya, untuk para pimpinan, pengurus, dan juga semua parents di Hikari Parenting School. Sebelum memperkenalkan diri, jadi saya waktu dihubungi Bu Putri itu agak sedikit ini ya, Hikari gitu ya, jangan-jangan apa yang pimpinannya juga dulu juga dari Jepang gitu. Iya Jadi betul. iya, dulu Bu Vivi dari dari Jepang juga. Iya, pernah tinggal di sana, lumayan lama sih. Oh iya, Mungkin nggak. jangan-jangan kita sebenarnya kenal-kenal juga dia kayaknya. Saya di Saga Bu dulu. Bu Oh, jauh Vivi di banget mana? ya. Saya di Tokyo dan Nagoya. Jadi Oh, 5 tahun di Tokyo, terus eh, daerah Tokyo dan sekitarnya ya. Kemudian pindah ke sekitar ya 7 tahunan lah ya di daerah Nagoya gitu. Nagoya. Oh iya iya, Kak. Saya di selatan ya, saya di Kyushu, di Saga Mm-mm. gitu. Iya. Em, masih ada hubungan dengan Dokter Flori nggak, Oh Bu iya, Vivi? saya ada iparnya. Oh benar ya, Bang. Saya sehari-hari di FK UIN Syarif Hidayatullah juga bareng sama Oh Dokter iya. Flori sih. Makanya saya mikir kok ini Hikari gitu ya. Biasanya yang pakai nama-nama Jepang gitu apa ada story gitu dengan Jepang Ada gitu saya. ya. Ternyata ketemunya di sini. Masya Iya Allah. benar. Iya. Nah, kemudian sedikit perkenalan gitu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang begitu, jadi supaya kita lebih sayang lagi gitu ya. Udah sayang sih ya, dan biar lebih sayang lagi. Jadi saya Marita, jadi tinggal saya di dekatnya Bukit Cirende di Puspa Asri Residence, kemudian putra dua, putra dan putri,
Nah, kemudian sehari-hari di FKUIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai dosen, dan kemudian sepekan sekali berpraktek ya di klinik kimia farmasi Rende gitu ya. Dan kemudian kalau untuk Murobi saya Ustazah Fitri gitu ya. Jadi kemarin kan Bu Putri ya dari beliau. Oh iya, tadi beberapa teman itu menanyakan kok nggak bisa gabung begitu ya? Apa mungkin harus di-admit begitu? Atau Iya, maaf tadi karena saya hostnya sempat ini mati ya komputernya. Sekarang udah bisa sih. oh iya iya. Jadi ada teman tadi bilang kok nggak bisa gitu, ya udah. Iya, maaf. Jangan-jangan juga banyak sebenarnya tadi yang mau gabung ya. Iya Tapi gitu. tadi sempat error komputernya. Oh iya iya. Sekarang nggak ada ya? Sekarang belum sih, belum ada yang Oh iya iya. minta gabung lagi. Iya iya. Nah, baik, mungkin agak sedikit beda. Jadi kalau jadi awalnya mungkin kalau Bu Putri kan kemarin bilang kesehatan reproduksi begitu ya. Nah, jadi ini agak sedikit beda begitu, tapi saya rasa sih sekarang udah kita harus mulai ya untuk aware. Jadi untuk penyakit-penyakit kronis, dan memang ranking tertingginya itu adalah darah tinggi atau hipertensi gitu. Dan penyakit ini sebenarnya sangat destruktif gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat gitu ya di PPT-nya. Nah, tapi bisa dicegah gitu. Nah, pencegahannya memang harusnya memang sejak dari anak-anak ya gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya tidak anak-anak juga tidak obes gitu ya. Jadi karena ketika anak-anak obes itu sel-sel lemaknya itu sudah banyak gitu ya, memperbanyak diri gitu ya, dan pada akhirnya akan susah gitu ya untuk menyesuaikan nantinya pada saat mereka dewasa gitu ya. Nah, maka saya pikir cocok nih gitu ya, karena untuk parents, terus kemudian untuk parents itu supaya pencegahan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya gitu ya. Jadi nanti kita sama-sama melihat. Saya mungkin izin share ya Bu Vivi ya, dan ibu-ibu yang lain. Iya, silakan. Oh, kok nggak bisa ya? Sebentar. Udah tuh, sebentar ya. Mungkin harus seluruh layar mungkin ya. Oh iya. Mungkin harus begini ya. Sudah kelihatan Bu Vivi? Kelihatan dokter. Kelihatan jelas ya? Oke. Jelas. Ya. Nah, jadi saya mungkin sedikit cerita begitu ya, bahwa penyakit tidak menular ini sekarang melebihi gitu ya. Jadi angka kejadiannya itu melebihi penyebab kematian yang lain gitu ya. Jadi melebihi kecelakaan, melebihi penyakit menular gitu ya. Nah, kecuali pada masa pandemi ini ya, pandemi ini memang sedikit berbeda gitu ya. Nah, tapi sehari-hari memang penyakit tidak menular ini, terutama yang hipertensi ini jadi ranking satunya tuh. Jadi untuk penyebab kematian itu selalu lebih dari mulai dari mungkin sekitar 2 dekade terakhir ya, itu lebih dari 50% angkanya gitu ya. Jadi mulai 2010 itu sudah 58% gitu.
ya. 2015 57%, dan qadarullah pada saat pandemi adanya hipertensi ini malah menimbulkan komorbid ya untuk menyebabkan kematian pada COVID itu juga semakin tinggi gitu. Nah, maka nggak bisa kita anggap remeh sebenarnya untuk penyakit yang tidak menular ini gitu ya. Nah, sedangkan ternyata penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa kita cegah gitu ya, karena apa? Ternyata penyebab penyakit tidak menular ini adalah perilaku dan hal-hal yang sebenarnya tidak sehat gitu ya, dan banyak mudorotnya gitu. Misalnya pada masyarakat sekarang itu kurang aktivitas fisik gitu ya, apalagi zaman pembelajaran jarak jauh gitu ya, kita sehari-hari kayak saya mungkin ya, saya juga mengaca gitu ya pada diri saya sendiri gitu. Jadi sehari-hari ya duduk, kemudian di depan laptop gitu ya. Jadi memang semakin aktivitas itu semakin berkurang gitu ya, aktivitas fisik. Kemudian merokok gitu ya, dan angkanya sekarang makin meningkat untuk anak-anak usia 15 tahun itu yang sudah merokok itu angkanya tuh sudah mendekati 40%-an gitu ya. Bukan hanya remaja usia 15 tahun saja, tapi kemudian yang perempuan, anak perempuan juga yang di atas 10 tahun yang merokok pun juga makin meningkat gitu. Dan juga minum alkohol ya, minuman alkohol ini kejadiannya juga meningkat. Ditambah ternyata masyarakat kita, terutama juga anak-anak, itu kurang suka mengkonsumsi buah dan sayuran. Ya, jadi kebanyakan faktor-faktor yang perilaku yang seperti ini nih yang akan memperbesar terjadinya penyakit tidak menular gitu ya. Salah satunya darah tinggi tadi, hipertensi tadi. Nah, saya tadi sampaikan ya, sebenarnya penyakit tidak menular ini bisa kita cegah begitu. Begitupun ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Misalnya begini ya, umur seperti saya gitu ya, sudah 43 tahun gitu ya. Nah, itu tentunya kita tidak bisa menghindari umur gitu ya, umur kita makin tambah gitu ya, makin tua gitu ya, dan itu suatu hal yang memang sudah menjadi takdir kita gitu ya. Jadi umur semakin kita tua gitu, tentunya faktor resiko untuk mendapatkan penyakit tidak menular itu juga semakin besar. Genetik keturunan itu pun juga tidak bisa kita hindari gitu, kayak misalnya saya juga, saya tidak bisa memilih gitu ya, saya dilahirkan ibu saya kemudian punya hipertensi dan sekarang sudah komplikasinya penyakit jantung ya. Nah, kemudian ibu saya pun juga punya orang tua, kakek nenek saya juga punya hipertensi gitu. Ya, jadi kita tidak bisa memilih gitu. Bapak saya pun juga ada gula gitu ya, diabetes gitu ya, dan ya kita nggak bisa memilih gitu. Dan jadi itu faktor resiko yang memang tidak dapat dimodifikasi. Seks atau gender itu pun juga ya. Jadi laki-laki memang di sini memang lebih banyak begitu, karena pada perempuan Allah itu menciptakan kaum perempuan itu alhamdulillah ada hormon yang namanya hormon estrogen, dan itu ternyata menjadi proteksi ya, salah satu proteksi untuk penyakit-penyakit di pembuluh darah sebenarnya. Nah, tapi ada faktor resiko yang masih bisa kita modifikasi nih gitu ya. Jadi misalnya tadi ya merokok gitu, kita bisa gitu ya, kita bisa
mencegah penyakit tidak menular ini dengan tidak merokok, dengan diet yang rendah lemak, kemudian dengan menghindari alkohol, kemudian rajin beraktivitas fisik gitu ya, terus kemudian menghindari stres gitu. Jadi bisa gitu ya. Dan kemudian kita pun juga bisa memodifikasi faktor lingkungan gitu ya, meskipun mungkin tidak bisa serta-merta ya kalau untuk faktor lingkungan. Misalnya globalisasi gitu ya, ibu-ibu. Kalau globalisasi itu yang dulunya misalnya ya kalau mau arisan, ayo yuk kita kalau arisan biasanya jalan gitu ya. Nanti ngumpul ya di rumah Bu A gitu ya misalnya. Nah, kalau sekarang dengan adanya globalisasi cukup ya pakai WA, OTW gitu. Langsung aja ke rumah Bu A, OTW gitu ya. Jadi kalau dulu uh, diampirin dulu gitu ya, disamperin dulu gitu. Nanti samperin saya ya gitu. Kita bareng-bareng ya jalan gitu ya misalnya gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya globalisasi, adanya HP, adanya WA gitu ya, dan itu akhirnya bisa bisa aja gitu ya langsungan gitu ya. Terus kemudian yang dulunya jalan kaki sekarang lebih banyak naik motor gitu misalkan ya. Jadi eh, efek-efek globalisasi ini pada akhirnya juga berdampak secara langsung gitu ya untuk penyakit tidak menular ini gitu. Ada lift, ada apa eskalator gitu ya. Ya jadi sudah jarang mungkin yang menggunakan tangga gitu kalau misalnya ke mall gitu. Ya, belum lagi polusi ya, polusi yang makin makin tinggi gitu, terutama di kota-kota besar ya. Gitu. Nah, sebenarnya penyakit darah tinggi atau hipertensi, kemudian diabetes, kegemukan, obesitas gitu ya, dan lain-lain, itu sebenarnya hanya penyakit antara saja, ya. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya, fase akhirnya itu adalah stroke, penyakit jantung gitu ya. Kalaupun diabetes udah komplikasi gitu, ada penyakit ginjal, kanker gitu ya, kemudian penyakit paru yang sudah menahun gitu. Jadi fase akhirnya tuh di situ. Ya, ketika sudah ada di fase akhir ini, maka uh, sudah tidak banyak yang bisa kita apa ya maksudnya yang kita cegah begitu tuh mungkin sudah tidak banyak ya gitu ya karena kalau sudah di fase akhir artinya ya sudah berarti memang harus tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien gitu ya. Ya, kemudian caranya bagaimana ya? Caranya dengan minum obat dan biasanya minum obatnya udah seumur hidup begitu ya. Kalau udah di fase akhir tuh minum obat gitu ya. Terus kemudian apa? Kalau misalnya pada penyakit kanker gitu banyak banyak yang mengeluh nyeri ya. Nah, jadi bagaimana supaya bebas nyeri gitu. Kemudian kalau gagal ginjal, dia mungkin akan secara rutin cuci darah gitu. Nah, gimana caranya di antara yang cuci darah itu dia juga masih bisa menikmati hidupnya gitu ya. Jadi gimana biar nggak mual, gimana biar nggak muntah gitu ya. Yang stroke itu pun juga yang stroke misalnya ada kelemahan di anggota geraknya. Nah, gimana nih caranya supaya bisa pulih kembali? Paling enggak untuk aktivitas sehari-hari dia sudah bisa melakukan tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Jadi misalnya seperti itu. Ya, jadi maka dari itu sejak dini nih saya pengennya tuh memang sebelum penyakit antara itu terjadi kita kita bisa nih sebenarnya untuk uh,
mengubah pola hidup kita gitu ya, sehingga kita jangan sampai ke yang penyakit antara tadi, salah satunya adalah darah tinggi tadi. Ibu-ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau saya kecepatan, tolong beritahu ya. Oke. Jelas, Khawatir. jelas dan dokter cukup ini sih, maksudnya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat Oh baik, ngomongnya. kalau gitu, alhamdulillah. Ini jam 8.36, baik. Nah, kemudian untuk hipertensi sendiri, hipertensi itu sebenarnya banyak sekali ya yang penyebabnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada yang kalau yang karena keturunan itu kita bilangnya adalah hipertensi primer gitu ya. Jadi karena apa? Karena memang hipertensi primer ini kadang kita juga nggak tahu sebabnya apa begitu ya. Ya ternyata memang faktor genetik itu gitu ya yang disinyalir memang punya andil gitu ya. Jadi rasanya mungkin ada gen tertentu gitu ya yang menyebabkan pembuluh darah kita itu ternyata mungkin memang nggak terlalu elastis gitu ya. Jadi kemungkinan untuk mendapat hipertensi itu jadi lebih mudah gitu. Teorinya seperti itu ya. Seperti adik ipar saya juga umur 30 berapa ya dia ya mulai terdiagnosis hipertensi itu ya. Sebelum 35 ya, itu sudah terdiagnosis hipertensi. Tapi memang bapaknya dia hipertensi. Dan sayangnya dulu pernah merokok gitu ya. Jadi akhirnya menambah elastisitas pembuluh darah tuh jadi bertambah kurang baik begitu ya. Nah, apa sih yang terjadi di pembuluh darah kita gitu ya kalau kita menderita hipertensi itu normalnya pembuluh darah kita itu sangat elastis ya, sangat elastis. Kemudian dia bisa karena dia elastis, dia bisa menyesuaikan diri gitu ya. Jadi misalnya aliran darah itu agak banyak, maka dia akan agak sedikit menggembung gitu ya. Kemudian nanti normal lagi setelah aliran darah itu normal gitu ya. Jadi karena sifat elastisnya ini, maka dia akan bisa mengadjust gitu ya atau menyesuaikan dengan aliran darah gitu. Nah, tapi ketika pembuluh darah itu sudah tidak elastis, ya biasanya ya kebanyakan karena oksidan-oksidan tertentu ya. Jadi salah satu oksidan itu adalah rokok tadi ya, gitu ya. Jadi memang partikel-partikel yang ada di rokok itu memang merupakan free radikal gitu ya, radikal bebas yang pada akhirnya membuat struktur pembuluh darah itu tidak terlalu elastis begitu. Nah, kemudian pada saat volume darah naik ya saya juga misalnya analoginya tuh kayak selang gitu ya Bu ya. Kalau selang di awal tuh kan pas pada saat pertama kali kita beli itu kan sangat elastis ya gitu ya. Jadi kenyal gitu ya walaupun kalau pembuluh darah lebih elastis dari itu ya, bukan nggak bisa dianalogikan dengan mentah-mentah dengan selang gitu ya. Tapi misalkan kita analoginya selang gitu ya, pas awal-awal itu sangat elastis gitu ya, dan kemudian dia kena hujan, dia kena terik matahari gitu ya, dan sebagainya, pada akhirnya dia mengeras gitu ya, mengeras. Nah, ketika volume darah itu naik ya, misalnya obesitas gitu, ya pasti kalau pada orang obesitas volume darah itu pasti akan lebih besar daripada orang yang tidak obesitas gitu ya, karena volume darahnya meningkat dan kemudian pembuluh darah ini sebenarnya sudah mulai nggak normal gitu ya.
Nah, normal pun dia pasti dengan adanya volume darah yang meningkat itu pasti akan menyebabkan tekanan darah yang tinggi gitu ya. Ya, jadi karena apa? Karena memang volume darahnya tinggi gitu, volume darahnya besar gitu ya. Jadi untuk melewati selang itu tadi, jadinya perlu tekanan yang lebih ya, bukan yang normal gitu. Nah, kalau misalnya jumlah darah atau volume darahnya normal, tapi kemudian pembuluh darahnya itu juga misalnya nggak terlalu nggak terlalu gede gitu ya, atau menyempit gitu ya, dan kemudian dia nggak terlalu elastis gitu ya, maka dengan volume darah yang normal ini pun saat melewati kanal yang sempit tadi tentu juga membutuhkan tekanan yang lebih tinggi gitu ya daripada dia melewati kanal yang normal tadi gitu. Nah, maka hipertensi itu ada bermacam-macam gitu ya. Ada yang karena awalnya volume darahnya itu meningkat gitu ya pada kejadian-kejadian obesitas. Ada juga yang ternyata elastisitas pembuluh darahnya itu juga ternyata terganggu gitu, atau ternyata di pembuluh darah itu di um, ditempelin gitu ya dengan kolesterol, dengan asam urat dan sebagainya, pada akhirnya jadi menyempit nih gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya menyebabkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada normal gitu. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, ini ya memang hipertensi itu di 2 dekade itu ya itu sudah menjadi faktor resiko tertinggi untuk penyakit jantung di Asia Tenggara ya. Jadi nomor 1 hipertensi itu, dan sampai sekarang pun juga masih nomor 1 ya. Di Indonesia juga nomor 1 gitu ya. Terus kemudian di Tangsel pun di semua puskesmas pun dia juga nomor 1 gitu ya. Jadi memang luar biasa hipertensi ini gitu. Ini yang tadi yang saya bilang bahwa ada faktor-faktor resiko yang kita tuh tidak bisa mengendalikan maupun kita tidak bisa memilih gitu ya. Itu adalah usia gitu ya, terus kemudian jenis kelamin, kemudian ras ya. Kalau ras tuh katanya kalau dari beberapa penelitian yang warna putih itu lebih banyak yang terkena hipertensi dan kemudian terkena stroke gitu ya. Nah, keturunan juga gitu ya, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari bapak ibu yang misalnya yang nggak hipertensi gitu ya, atau yang nggak punya diabetes dan sebagainya, itu kita juga nggak bisa memilih ya. Tapi kita bisa fokus nih untuk lebih memodifikasi faktor resiko yang masih dapat kita kendalikan ya. Jadi tadi ya misalnya makanan, kita bisa memilih makanan yang sehat, kemudian kita bisa mengolah makanan juga, makanan yang sehat gitu ya. Kita bisa menggalakkan olahraga gitu ya, atau kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita gitu ya. Kemudian kalau ada keluarga yang obes, kegemukan gitu ya, kita pun juga bisa menyarankan gitu ya bagaimana diet yang bagus gitu ya. Kemudian kita bisa hindarin alkohol, merokok gitu ya. Nah, yang agak susah adalah kesehatan mental sebenarnya ya. Karena untuk stres ya, untuk faktor resiko stres itu memang agak susah untuk menghindari gitu ya, apalagi di zaman pandemi ya.
kesehatan mental itu beratus-ratus kali lipat meningkat ya. Jadi memang luar biasa zaman pandemi ini ya, tapi begitupun kita tetap harus berikhtiar untuk mengurangi, paling nggak ya mengurangi masalah stres ini ya. Kemudian istirahat ya, jadi istirahat yang cukup itu pun juga bisa mencegah adanya penyakit hipertensi ini. Tantangan kita di zaman era globalisasi ini memang luar biasa ya, karena jujur ya, saya pun juga sangat prihatin gitu ya, karena apa? Karena industri rokok itu luar biasa gitu ya. Jadi saya pernah, ini sedikit cerita aja gitu ya, saya pernah waktu itu ke Bali. Nah, kemudian sebelum pandemi ya tentunya. Nah, kemudian teman saya itu memang penggalak tentang anti rokok ini gitu ya. Nah, dan suatu saat dia itu sangat senang sekali karena pemerintah daerah ya, karena kan di Bali itu juga ada wali kotanya begitu ya. Nah, jadi dia tuh datengin Pemda satu-satu gitu ya untuk menandatangani kesepakatan anti rokok itu gitu ya. Jadi sampai salah satu itemnya itu adalah tidak ada baliho besar di jalan-jalan protokol Bali gitu. Dan makanya waktu pas saya ke Bali itu saya juga pikir, biasanya tuh kalau di kayak di perempatan gitu ya atau jalan besar dan sebagainya tuh pasti loh gitu ya ada yang namanya iklan rokok, ini kok nggak ada ya gitu ya. Jadi terus dia cerita gitu ya. Dan saya rasa memang sekarang ini memang harusnya merangkul yang pemegang kebijakan ya gitu ya. Jadi pimpinan-pimpinan itu memang harus komitmen sekali karena rokok ini sangat merusak ya. Jadi bukan cuma di hipertensi saja ya, tapi di semuanya nih, di penyakit tidak menular yang lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih rokok ini silent killer ya gitu ya. Karena hipertensi iya, diabetes iya, terus kemudian penyakit paru banget, kanker juga gitu ya. Jadi dan di penelitian terbaru itu, jadi banyak penelitian yang menyatakan bahwa antara perokok pasif dan aktif itu lebih tinggi resikonya perokok pasif ya. Jadi makanya saya juga sering gitu ya dulu pas sebelum pandemi kalau naik kendaraan umum itu terus kemudian ada yang merokok, aduh rasanya tuh saya udah bilang, Bapak mohon maaf, ini di sini ada ibu-ibu, terus kemudian ada banyak anak sekolah gitu ya. Nah, jadi mohon Bapak matikan dulu gitu ya, maksudnya sementara di dalam angkot itu gitu ya. Ya setelah dari angkot ya terserah ya. Gitu. Ya jadi karena apa? Karena memang perokok pasif itu lebih tinggi resikonya ya daripada rokok aktifnya sendiri ya. Saya ada 2 juga almarhumah teman sejawat saya meninggal karena kanker paru dan yang perokoknya itu adalah suaminya gitu ya. Jadi si istrinya gitu ya yang harus menderita kanker paru dan kemudian meninggal gitu ya. Jadi saya bilang bahwa lah ini udah nggak bisa kita berdiam diri gitu loh ya maksudnya tentang rokok ini gitu ya. Nah jadi industri rokok ini salah satu tantangan kita di zaman globalisasi
Belum lagi ya lift dan elevator gitu ya di mall, terus kemudian di pusat-pusat perbelanjaan gitu, yang pada akhirnya ya bukan cuma di mall dan itu deh, di gedung-gedung di gedung-gedung kantor, di kampus saya pun juga gitu ya, makanya kita di tangga-tangga kampus itu kita kasih tulisan tuh ya. Jadi satu tapak tuh itu bisa 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 exercise berapa kalori gitu ya. Jadi ketika sampai satu lantai itu ada berapa tapak, itu kita sama aja udah berapa sekian puluh kalori gitu yang sudah kita keluarkan gitu ya. Harapannya apa? Mahasiswa itu juga mulai berpikir gitu ya. Jadi oke deh gitu ya, ketimbang saya naik lift, mendingan saya olahraga sekalian gitu ya, naik naik tangga gitu ya. Toh nanti sekian tapak saya bisa mengeluarkan sekian puluh kalori gitu ya. Kemudian gadget dan games ya, itu yang membuat generasi muda sekarang itu juga lebih mager gitu ya, nggak mau susah-susah, nggak mau keringet-keringetan gitu, mending di kamar gadget dengan gadgetnya buka-buka sosmed, main games, itu kayaknya lebih enak gitu ya daripada harus keluar panas-panasan gitu, sepedaan gitu ya, atau jalan kaki kah gitu ya, dan sebagainya. Fast food juga gitu ya, karena di dalam fast food itu pasti ada natrium ya, dan natrium ini banyaknya di garam ya memang kalau natrium. Nah, dan natrium ini sifatnya selalu mengajak air gitu ya. Jadi pasti eh, akan menambah berat cairan yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Pada akhirnya volume cairan yang ada di tubuh kita pun juga akan meningkat. Tadi ya stres gitu ya, kebutuhan hidup, macet di jalan gitu ya, belum lagi kalau pas zaman pandemi ini ya semuanya juga harus berkutat dengan segala hal ya, bukan hanya masalah sosial ekonomi, tapi juga untuk menstabilkan ekonomi juga, terus kemudian apalagi kalau ada keluarga yang memang positif dan sebagainya gitu ya, tentunya itu memang menyebabkan stres gitu ya. Sayangnya gejala hipertensi ini kadang-kadang emang nggak bergejala ya, jadi jarang yang datang ke dokter itu bergejala gitu ya. Kalaupun bergejala tuh mungkin nggak sampai 30% nih gitu ya. Yang lainnya nggak ada gejala. Dan pada akhirnya apa? Karena tidak bergejala gitu ya. Jadi datangnya udah stroke, datangnya dengan gagal ginjal gitu ya, datangnya dengan penyakit jantung gitu ya. Jadi nggak enaknya begitu memang. Maka sekarang ini digalakkan medical check up ya, medical check up gitu ya, apalagi bila ada faktor resiko. Jadi kayak seperti saya gitu ya, saya punya ibu hipertensi gitu, bapak diabetes gitu ya, maka saya harus mencegah gitu ya, saya harus memodifikasi gaya hidup saya gitu. Nah, kemudian bukan cuma itu aja gitu, saya juga harus rutin medical check up gitu ya. Jadi minimal cek tensi gitu ya. Jadi karena apa? Karena memang seringnya nggak ada gejala gitu ya. Kalaupun ada gejala, paling ya misalnya pusing gitu ya, kemudian mata kabur gitu, ada mungkin rasa berat di tengkuk gitu ya, kok kayaknya di pundak nih
kayak berat banget ya dok, gitu ya kadang-kadang tuh ya. Terus dok kok kayaknya pusing tapi nggak selesai-selesai ya, gitu ya. Kemudian kalau yang agak ekstrim gitu, ada perdarahan ya, ada perdarahan, terus kemudian sebentar, kok jadi hilang. Nah ini, ada perdarahan apakah dari hidung atau perdarahan di konjungtiva ya, di mata yang tiba-tiba merah, merahnya tuh merah banget gitu ya. Jadi ada perdarahan di subkonjungtiva, itu pun juga bisa. Atau dada nyeri nih gitu ya. Nah, ya. Ya. Nah, kita katakan kita katakan sebenarnya 120 sampai 139 itu prehipertensi. Ya, jadi maka kalau ada yang tensinya itu misalnya 130 gitu ya, kita bilangnya udah bukan normal gitu ya, tapi prehipertensi. Dan sebenarnya prehipertensi ini nih yang jadi sasaran kita sekarang ya, sebelum jadi hipertensi, maka udah harus effortnya untuk memodifikasi gaya hidup itu dimulainya pas di sini gitu, yang prehipertensi tadi. Ya, nah kemudian mulai 140 itu sudah hipertensi derajat 1, kemudian lebih dari 160 derajat 2, dan kita katakan krisis hipertensi itu ketika sudah sampai 180 ke atas. Gitu. Ya. Ini yang atas, ini yang bawah diastolik ya. Gitu. Nah, ini tadi yang selalu saya ulang-ulang di depan tadi ya, memperbanyak aktivitas fisik, berobat sesuai anjuran gitu ya, cek rutin minimal tensinya gitu ya, itu cek rutin sebulan sekali gitu. Apalagi pada yang memang sudah punya resiko ya, seperti saya tuh usianya sudah 43, kemudian ibu saya hipertensi dan penyakit jantung gitu, maka mau nggak mau memang harus cek tensi rutin gitu ya, kalau saya sebulan sekali. Kemudian konsumsi garam, nanti kita lihat ya, konsumsi garam itu tetap boleh, kalau enggak hambar banget ya. Nah, maka tapi ada takarannya gitu ya. Nah, kemudian kita hindari rokok, kita jauhi alkohol gitu ya. Terus kemudian kita juga betul-betul harus jaga berat badan gitu. Mengelola stres agak susah, tapi ya harus ikhtiar ya. Kemudian konsumsi sayur dan buahnya cukup, dan olahraga teratur gitu ya setiap hari ya. Yang ini saya nggak bisa. Belum bisa, maksudnya belum bisa olahraga teratur setiap hari, itu belum bisa ya, jadi PR juga nih ya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa di makanan kita sehari-hari itu luar biasa ya memang natriumnya ya. Jadi misalnya di beef burger itu ada 551 mg natrium ya. Jadi udah 1/4 sendok teh garam sendiri. Ya, terus kemudian satu potong ikan asin, jadi saya jadi ingat ini nih jadi beberapa pasien itu yang suka ikan asin, dia bilang saya tuh udah kurangi garam, udah kurangi yang asin-asin gitu ya, tapi dia ternyata ikan asinnya masih lanjut gitu ya. Nah, jadi satu potong ikan asin itu garamnya atau natriumnya itu 1/2 sendok teh garam. Ya. Kemudian satu porsi sop buntut itu juga 1/2 sendok teh garam. Ya, jadi luar biasa ya gitu ya. Satu potong ampela goreng itu 1/4 sendok teh garam. Ya, jadi bisa kita bayangkan berapa garam sih
yang kita konsumsi sehari gitu ya. Jadi bukan normalnya, anjurannya itu kurang dari 1 sendok teh garam per hari. Ya, jadi kalau mau menurunkan secara pelan-pelan itu dimulai dari ibu nih yang masak sehari-hari ya. Jadi untuk sayuran gitu ya, untuk sayur tuh berarti minimal maksimal itu jangan sampai 1 sendok teh garam ya, gitu ya. Karena nanti apa? Karena nanti masih ada misalnya apa natrium yang dari lauk-lauk yang lain gitu ya. Gitu. Susah ya ini ya, nih coba. Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang masak terus kemudian dalam sehari itu hanya 1 sendok teh garam? Gimana Bu? Ada nggak? Kayaknya nggak ada, nggak mungkin ya. Nggak ada kan, nggak ada. Jadi saya juga masak di rumah tuh nggak jarang yang cuma 1 sendok teh garam gitu ya. Jadi ini tuh memang luar biasa lah ya memang gitu. Ya, maka memang mungkin kita harus mengimbanginya dengan yang lain gitu ya. Rajin olahraga, terus kemudian aktivitas fisiknya kita tambah lagi gitu. Gitu sih. Itu sebenarnya PR saya juga sebenarnya. Nah, makanya saya tuh pengen banget menyoal ini gitu ya, karena sebenarnya semuanya itu berangkat dari rumah, ibu-ibu. Jadi semuanya itu berangkat dari hal-hal yang sebenarnya kita bisa lakukan gitu, ya. Nah, jadi Garamnya itu mempengaruhi nggak dong? iya, betul. Kan garam itu isinya natrium ya. Gitu ya, jadi kita bisa mencegah penyakit tidak menular atau terutama yang hipertensi ini ya gitu ya, itu dari rumah sebenarnya ya. Maka kemarin pas Bu Putri bilang kesehatan reproduksi itu saya tuh pengen yang yang lain gitu ya, karena hipertensi ini sebenarnya bisa kita cegah dari rumah gitu ya, dari ibu-ibu sekalian di sini gitu ya. Nah kemudian ini pun yang mengganti konsumsi nasi putih ke nasi merah ini pun saya belum bisa ya. Kenapa? Karena kebetulan ya memang anak-anak itu juga nggak terlalu suka nasi merah gitu ya, dan memang mungkin saya sendiri juga belum benar-benar tergerak tuh ya gitu. Jadi sekarang ini saya masih pakai konsumsi nasi putih, tapi saya kurangin gitu ya. Nah ini udah lumayan snack-snack manis ini gitu ya. Terus kemudian harapannya nanti snack-snack manis ini bisa kita ganti sama salad ya. Salad. Nah, kemudian roti putih dengan selai manis tuh kita ganti sama roti gandum. Jadi kenapa kok diganti begitu gitu ya. Jadi karena apa? Sebenarnya dengan takaran yang sama, kalorinya nasi putih yang segini nih Bu ya, ukurannya, kemudian dengan nasi merah ukurannya sama, itu kalorinya jauh lebih sedikit nasi merah, dan diolahnya di dalam tubuh itu diolahnya itu dia lebih lama nih gitu ya. Makanya dengan porsi yang sama kalorinya lebih sedikit, tapi dia efek mengenyangkannya itu lebih lama gitu dibandingkan nasi putih ya. Jadi kalau yang nasi putih itu sekitar 3 jaman gitu, itu efek kenyangnya tuh udah gak ada gitu ya. Sama juga roti putih dengan roti gandum. Roti gandum itu karena seratnya juga tinggi, maka dia diolahnya juga lebih lama, efek mengenyangkannya lebih lama juga gitu ya roti gandum itu. Dan dia memang kalorinya jauh lebih
rendah daripada roti putih gitu. Ya, yang biasanya suka susu manis full cream gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak ya, nih anak-anak tuh biasanya yang sedang pertumbuhan kita kasih susu full cream gitu. Nah, itu kita ganti sama yang low fat ya. Gitu. Nah, kemudian kopi yang biasanya dengan gula gitu ya, kita kurangi gitu ya. Kita kasih kopi yang bebas gula. Hipertensi itu ada yang bilang gini, bahkan hipertensi toh juga nggak ada gejalanya ya, ya paling yang bergejala itu cuman sedikit lah gitu ya, cuman berapa persen aja gitu ya. Nah, terus kenapa kok kita harus menghindari hipertensi ini gitu ya? Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, hipertensi itu hanya penyakit antara saja gitu ya. Jadi tapi komplikasinya itu bisa ke seluruh organ tubuh, mulai dari atas ya ke mata kita ya, itu kalau sudah ada perdarahan di retina itu bisa menimbulkan mulai dari mata kabur sampai nantinya buta gitu. Kemudian di otak, kalau sudah ada perdarahan otak maka akan terjadi stroke gitu. Kemudian di jantung ya sama. Jadi bila nanti ada tensi yang sangat tinggi gitu ya, kemudian perdarahan di pembuluh darah jantung itu pun juga akan terjadi serangan jantung gitu ya. Baik dia serangan jantungnya karena perdarahan maupun ada juga ya yang karena penggumpalan ya. Serangan jantung pada akhirnya nanti akan jadi gagal jantung, dan kalau sudah terjadi gagal jantung maka akan berakibat ke kematian. Kemudian dia nanti juga bisa ke pembuluh darah ginjal ya, maka nanti akan ada gagal ginjal gitu, baik yang akut tapi biasanya yang kronis ya. Gitu. Masih bisa juga ke pembuluh darah kaki ya. Jadi terjadi varises, itu yang paling ringan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi perdarahan, nah maka bisa terjadi macam-macam gitu ya. Ya, jadi maka jadi ada hipertensi D ya, hari hipertensi itu tanggal 17 Mei. Nah, maka kita tuh wajib, terutama yang punya faktor resiko ya, kita wajib tahu tekanan darah kita ya. Nah, kemudian karena kita juga tahu faktor resiko hipertensi itu faktor resiko utama semua penyakit kronis di dunia ya. Di dunia di tahun 2015 itu 4 dari 10 orang dewasa itu hipertensi ya. Kalau di Indonesia lebih lagi, 1 dari 3 orang dewasa adalah penderita hipertensi ya. Maka sangat tinggi sekali memang kejadian hipertensi ini. Maka kemudian kita galakkan pola hidup sehat ya. Nah, karena hipertensi itu silent, kadang-kadang silent ya, hanya sedikit, hanya mungkin sekitar 30-40% saja yang bergejala. Maka ketika hipertensi itu tidak terasa, kemudian pasien itu datangnya dengan tiba-tiba ya, dengan stroke gitu ya, dengan gejala stroke gitu. Itu kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya. Gitu. Oh, ini stroke nih rasanya gitu ya. Ya, jadi misalnya ada senyumnya nggak simetris, ya, slogannya tuh segera ke rumah sakit ya. Senyumnya nggak simetris, gerak
geraknya separuh badan itu tiba-tiba lemah gitu ya, tiba-tiba nggak bisa gerak. Ra tuh bicaranya pelo gitu ya. Ke tuh tiba-tiba ada kebas di tangan gitu ya, di ujung-ujung tangan biasanya, ujung-ujung jari maaf. Kemudian RS-nya itu adalah rabun dan sakit kepala yang hebat ya. Ya, hampir sama kalau untuk yang diabetes ya, karena memang hipertensi itu jarang sendiri ya. Jadi dia dengan diabetes kah gitu ya, atau kalau dengan komplikasi ya dia dengan misalnya dengan penyakit jantung, hipertensi dengan gagal ginjal gitu ya. Nah, jadi sama juga kita juga harus tahu gejalanya diabetes ya. Jadi mulai dari gangguan penglihatan, buang air kecilnya juga lebih sering, mudah lapar, mudah haus, kemudian banyak makan tapi berat badannya turun gitu ya. Terus kemudian kebas atau kesemutan di ujung jari tangan dan kaki, kemudian ada luka tapi sulit sembuh gitu. Kemudian infeksi pada organ lain itu juga lebih sering gitu ya, misalnya pada kulit gitu, pada organ yang lain juga, dan dia mudah lelah. Ya, nah ini penyakit jantung koroner, sering juga datangnya pasien hipertensi itu keluhannya penyakit jantungnya gitu ya, dan ternyata dia memang ada hipertensi. Nah mungkin hipertensinya silent ya, selama ini dia nggak tahu dia hipertensi, kemudian setelah ada komplikasi penyakit jantung ini baru gitu ya. Jadi nyerinya kayak ditekan gitu ya, terus nyerinya tuh menyebar ya, menjalar ke dari pundak terus ke lengan, nafasnya jadi pendek gitu ya, pusing, keringat dingin, mual, muntah, terus merasa sangat lelah begitu ya. Nah, gejala kanker kita juga harus waspada ya kalau berat badannya turun secara drastis ya. Meskipun kanker ini juga masih tanda tanya penyebabnya ya gitu, dan gejalanya pun bisa beragam ya. Ya tergantung organ apa yang memang diserang oleh sel kanker. Ya mungkin itu saja, khawatir terlalu lama ya. Jazakumullah khairan kasir, moga-moga manfaat dan berkah buat ibu-ibu semua di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebenarnya menarik banget ya, Dok, dan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita gitu. Iya. Saya tadi ada 2 pertanyaan, tapi saya kepingin nanya juga sebenarnya. Jadi, saya dulu ya yang nanya. Iya, Ini silahkan. tadi, dokter kan bicara tentang oksidan ya. Oksidan itu yang bisa membuat pembuluh darah itu tidak elastis. Nah, yang saya ingin tanyakan itu oksidan itu sebenarnya apa sih, Dok? Dan kenapa kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung oksidan yang tinggi? Dan mungkin bisa tolong dikasih contohnya, oksidan makanan yang mengandung oksidan tinggi itu seperti apa dan efeknya bagaimana, Dok? Terima kasih, Dok, sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Vivi. Pertanyaannya susah. Jadi sebenarnya oksidan ini, oksidan atau kita juga ada yang mengklasifikasikan dengan radikal bebas ya. Radikal bebas ada, dan itu sebenarnya banyak sekali ya, termasuk misalnya CO. CO itu juga termasuk oksidan juga gitu. Dan jadi oksidan atau nama generalnya itu adalah radikal bebas, itu sebenarnya adalah semua zat yang
yang tidak sehat gitu ya, yang memang pada akhirnya untuk sel tubuh manusia itu akan menimbulkan abnormalitas gitu ya. Dan sayangnya sekarang makin banyak gitu ya. Jadi bukan cuman di makanan saja, tapi yang kayak polusi udara, nah itu luar biasa banyak juga ya. Terus kemudian industri-industri kimia ya, kemudian uh, apa di jadi industri kimia tuh misalnya um, apa aja ya, misalnya ini ya, industri uh, tekstil ya, tekstil, terus kemudian di mana kemudian lab-lab yang di lab-lab gitu ya, terus kemudian atau kalau yang di rumah sakit yang berhubungan dengan radiasi gitu, radiasi ronsen dan sebagainya, itu pun juga masuk tuh ya. Nah, kemudian di makanan juga. Nah, sebenarnya teori yang paling banyak itu adalah ketika dia masuk tubuh ya, jadi zat ini masuk ke tubuh, itu yang diserang pertama kali itu adalah epitel. Epitel itu apa ya? Sebentar ya. Kalau bahasa awamnya itu selaput nih ya, selaput yang melapisi organ lunak gitu di tubuh ya. Nah, itu dulu tuh yang di apa? yang diserang. Jadi misalnya kalau di pembuluh darah, kenapa pembuluh darah paling sering? Karena memang di pembuluh darah itu semuanya itu diliputi oleh selaput ini, epitel ini. Minum dulu dok, minum air putih. Iya. Nah, maaf. Nah, jadi dan sebenarnya bukan cuma pembuluh darah, tapi semua organ lunak gitu ya, yang ada di tubuh kita itu bisa ketempelan si radikal bebas atau si oksidan ini, gitu ya. Efeknya apa? Efeknya mereka itu organ-organ yang dulunya lunak, elastis gitu ya, selnya bagus gitu, itu jadi berubah gitu ya, dia berubah fungsi, dia jadi yang dulunya elastis jadi lebih keras, terus kemudian misalnya yang organ yang misalnya yang lunak tadi dia juga jadi mengeras juga gitu ya, dan pada akhirnya fungsinya pun juga akan berubah gitu. Nah, kemudian apa saja sih gitu ya? Kalau yang di polusi ya, kalau yang di udara gitu itu CO. Ya, jadi hasil pembakaran bahan bakar itu akan menimbulkan zat yang namanya CO itu termasuk oksidan dan termasuk radikal bebas itu ya. Terus kemudian maka polusi udara ini emang luar biasa ya. Jadi kita jadi berpikir kan, berarti caranya menghindari gimana gitu kan ya. Jadi kalau yang para pengguna, saya rasa sih sekarang dengan adanya pandemi ini ada efek positifnya ya, bahwa penggunaan masker tuh sekarang udah sangat jadi hal yang wajib gitu ya. Jadi hal yang bukan hal yang nggak enak gitu ya, atau kayaknya susah deh pakai masker atau gimana gitu kan, kalau dulu mungkin gitu. Kalau sekarang ya mau nggak mau memang harus pakai masker, dan karena pengguna yang naik sepeda motor, kemudian sopir angkot dan sebagainya pun saya rasa sekarang juga udah pakai masker juga gitu ya. Jadi salah satu pencegahannya itu. Nah, kalau yang di makanan itu
yang paling banyak itu adalah junk food ya, junk food, fast food itu banyak ya, karena kalau ibu-ibu itu kan kita ada ya yang namanya, jadi agak nyebut merek tuh ya, pokoknya merek-merek micin gitulah ya, kalau nggak enak sih ya kalau kita ngomong ini ya. Jadi penyedap, pengawet gitu ya, micin gitu ya, itu semuanya mengandung oksidan dan radikal bebas gitu. Belum lagi kalau misalnya sayuran atau buah gitu ya yang memang dulunya juga pas saat sebelum dipetik gitu ya, terus dikasih misalnya pestisida lah, apalah gitu ya. Nah itu belum lagi yang seperti itu. Gitu. Ya, Banyak jadi banget ya dok, berarti itu dan kenapa? yang enak-enak gitu loh. Maksudnya Iya, iya fast food, betul, junk betul. food itu Dan kan, iya. iya betul, dan yang enak-enak tapi juga begini, sebenarnya susah untuk menghindari gitu, gitu ya. Jadi kadang sekarang susah ya, masa misalnya anak gitu ya minta burger gitu ya, terus minta apalah ya yang serba. Sekarang kan kalau jajan tuh kan banyak yang berwarna-warni ya, Bu Vivi ya gitu ya. Jadi nah yang seperti itu. Ya, jadi memang susah menghindari. Jadi itu tantangan kita sebenarnya di era-era sekarang ini. Begitu Bu Vivi, moga-moga Iya, jadi bisa lebih paham bermanfaat. tentang ini ya, tentang oksidan itu ya. Ini Iya, mungkin dua pertanyaan nih dari kebetulan dari Bu Jihani ya. Dokter bisa oh, jawab pertanyaannya? Eh, ya, Assalamualaikum dok, ingin garam bertanya, apakah garam Himalaya itu Himalaya. baik untuk penderita hipertensi? Sebaiknya digunakan pada saat memasak atau ditabur setelah masakan selesai dimasak? Satu dulu kali Iya, dok. Hmm. garam garam Himalaya ya. Nah, jadi eh, sependek pengetahuan saya, oh ya, Waalaikumsalam. Saya jawab dulu salamnya. Nah, jadi sependek pengetahuan saya, Ibu Jihani, eh, garam semua garam itu kan pasti ada natriumnya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi sih, cuman saya belum tahu ya kalau misalnya ada kandungan tertentu yang kemudian membedakan dia dengan garam-garam yang lain gitu ya. Tapi sependek pengetahuan saya, yang namanya garam itu selalu ada natriumnya. Nah, maka memang kalau natrium maka penggunaannya secukupnya saja gitu ya. Dan saya rasa kalau di Indonesia susah untuk 1 sendok teh garam sehari itu akan sangat susah ya, Bu Vivi ya. Nggak tahu kalau orang-orang Jepang mungkin bisa kali ya. Kalau di Jepang tuh kan nggak terlalu, makanan kan nggak Biasanya terlalu berasa kan pakainya, ya Bu ya, Vivi. pakainya soyu juga ya mereka ya, bukan garam ya. Ya, soyu gitu ya. Uh, tapi kayaknya mungkin agak beda kali ya ininya. Ingredients Apa? yang di soyu itu ya. Ya, di kandungan soyunya itu gitu ya. Nah maka kalau kalau saya ya sebaiknya sebaiknya tetap secukupnya gitu ya. Walaupun untuk di Indonesia pasti lebih lah dari 1 sendok teh garam itu pasti lebih. Saya pun begitu karena memang masih um, apa baru tahap ikhtiar. Nah, sebaiknya digunakan saat memasak atau ditabur setelah masakan selesai dimasak. Sebenarnya untuk pengolahan ada yang menganjurkan, kalau ahli gizi gitu, menganjurkannya memang selesai dimasak gitu ya. Karena ketika uh, apa ketika sudah selesai dimasak itu maka apa ya
meskipun kandungan natriumnya itu tetap ada, nah tapi menghindari. Jadi kalau umpamanya pas tengah-tengah masak itu udah dikasih garam, nah itu kan dia tuh nggak tahu ya, mungkin cepet larut dan sebagainya. Terus kayaknya tuh rasanya tuh mungkin jadinya pas di akhir tuh jadi nggak terlalu terasa. Nah maka ada kecenderungan untuk nambahin lagi gitu ya. Tapi ketika dimasukkan itu setelah masakan selesai, itu rasanya itu bisa lebih terasa daripada sebelumnya. Daripada dimasak di awal gitu ya, di tengah-tengah masak, dimasukkannya di tengah-tengah masak. Begitu Bu Jihani. Ya moga-moga kalau ada yang salah mohon dimaafkan karena saya sendiri belum pernah mengkonsumsi garam Himalaya ya. Begitu. Oh ini Bu Jihani lagi. Ya, lanjut ya Bu, dok. Iya, Silakan. tensi darah anak saya 140/90. Wow, tinggi juga ya. Usianya 17 tahun. Berat badan, obesitas ya berarti ya, 83. Tapi harus saya tanya dulu tinggi badannya berapa? Tinggi badan rata-rata sih dok, ya di atas 106. 65. Tapi 65. berarti memang kecenderungannya obesitas ya Bu ya? Iya, kalau ngelihat dari perawakannya sih memang Ya, sudah gemuk ya. ya. Di keluarga, kalau di keluarga ada yang menderita hipertensi juga tidak Bu? Iya, suami. Ya. Nah, berarti kan memang ini kan berarti hipertensi primer ya Bu ya. Jadi plus dipicunya karena obesitas gitu ya. Jadi ada ada faktor resiko keturunan iya, terus kemudian ada juga obesitas ya. Nah, maka memang harus modifikasi, selain modifikasi gaya hidup, saya sarankan ke dokter untuk mendapat pengobatan. Ya, karena kan udah 140. Jadi kalau 140 terus bawahnya juga 90, Bu. Ya, jadi juga baik sistolnya maupun diastolnya udah grade 1. Ya, jadi hipertensinya grade 1 itu. Nah, mumpung di awal segera periksa dan nanti akan disarankan dietnya ya, gitu ya, dietnya. Nah, kemudian selain obat maksud saya ya, selain obat nanti juga akan disarankan dietnya. Begitu. Ya, karena nggak bisa juga kalau obesitas itu terus langsung kita turunkan jelek gitu ya. Jadi misalnya dalam sebulan turunnya langsung 10 kilo gitu nggak bisa juga. Jadi turunnya juga harus perlahan ya. Karena apa? Karena pembuluh darahnya juga pasti harus menyesuaikan diri nih gitu. Ya, jadi pelan-pelan. Nah, nanti berapa kalori gitu ya. Kalau normalnya tuh kan kita untuk usia dewasa itu kalorinya kan sekitar 1.000 kalori ya, gitu. Ya. Nah, tapi tergantung di masing-masing ya. Maksudnya begini, kalau umpamanya kita memang tidak terlalu banyak beraktivitas, ya kalau bisa ya nggak usah sampai 1.000 begitu, ya. Jadi tergantung masing-masing juga sih sebenarnya aktivitas kita, terutama aktivitas begitu. Kemudian ya, jadi intervensi asupan makanannya yang jelas Ibu garam itu udah harus sangat dibatesin gitu. Ya, karena semakin banyak garam, dia akan semakin menarik air ya ke dalam sel. Dan itu gak bagus tuh kalau untuk tubuh gitu ya. Apalagi putranya kan putra atau putri nih?
Ini putra, Dok. Putra ya, apalagi putranya obes begitu. Nah, kemudian setelah itu mulai memperbanyak buah sayur gitu ya. Terus kemudian lemak juga dikurangin, lemak-lemak. Nah, lemak ini gorengan itu juga lemak. Terus kemudian santan juga lemak. Nah, itu harus dikurangi Ibu gitu. Ya. Jadi betul memang apa di awal-awal pasti sulit sih gitu ya, tapi insya Allah bisa. Terus kemudian aktivitas fisik Ibu ya, jadi olahraganya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya jadi ada anak teman gitu ya, dia tuh obes juga gitu ya. Terus waktu di Jepang itu lumayan ya, karena dia dari rumah ke sekolah itu jalan kaki terus ya, itu ternyata lumayan bisa menurunkan berat badan juga gitu ya. Jadi memang dengan aktivitas fisik yang rutin itu bisa, insya Allah bisa. Kemudian paling itu aja ya. Terus Boleh tanya lagi, Dok, Punten? iya. Jadi kalau mau dikonsulkan ke dokter itu, baiknya ke dokter penyakit dalam atau ke gizi klinik ya, Dok? Ke penyakit dalam dulu aja, Bu. Ya, jadi nanti dari dokter penyakit dalam, nanti kalau untuk kan ada programnya gitu ya. Nah, kemudian kayak ayah saya dulu ya, beliau agak beda sih, bukan hipertensi, tapi gagal ginjal gitu ya. Itu tuh dapat buku gitu ya, bukunya lengkap banget, cara pengolahan makanan sampai berapa kalorinya, jadi ukuran-ukurannya tuh ya, jadi kalau daging tuh sekian, buah tuh sekian gitu ya, karena buah juga mengandung kalium ya, jadi memang harus dihindari ya kalium itu ya kalau untuk penderita gagal ginjal. Nah, itu semua ada tuh Bu di situ. Jadi pengolahan, berapa besarnya, terus kemudian sampai menu-menu makanannya itu ada di situ. Nah, jadi setelah itu mungkin kalau diperlukan nanti ada sesi khusus sama dokter gizi gitu ya. Tapi yang pegang kendalinya dokter penyakit dalamnya gitu. Iya, baik. Saya kira infonya, Dok ya. Wah iya Ki. Kemudian suami ibu ya udah rutin minum obat hipertensi selama 2 tahun. Iya. Jadi kalau untuk kalau yang sudah menderita hipertensi, tujuan kita adalah mencegah komplikasi, gitu ya. Jadi supaya nggak sampai komplikasi gitu Bu. Maka tensinya harus dikontrol terus, gitu ya. Jadi komplikasi itu akan muncul bila tensi itu tidak terkontrol. Ya, maka kemudian banyak sekali ya komplikasi-komplikasi yang ada. Ya, itu aja mungkin. Oke, Moga-moga manfaat. ya sangat bermanfaat Dok. Ini harus menggalakkan gaya hidup sehat ya, intinya kita semua. Iya, betul. Saya juga PR. Baik, dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ini Mbak mungkin ini jauh nih Dok di daerah Jawa Tengah. Ya, mau tanya, ibu saya kan sekarang kurang kedengeran ya? Ya Bu. Waalaikumsalam. Suaranya nggak kedengeran? Kayak keperesek gitu. Iya, keresek-keresek aja. Ibu saya kan makanan selain garam, apakah gula merah itu boleh dianjurkan, boleh di sini nggak Dok?
Terus apa namanya, sayuran yang perlu di aja, terus lauk juga apa aja gitu. Gimana? Jadi selain apa? Selain garam, Selain garam. sama Selain garam, kayak kecap sama gula merah itu perlu dihindari nggak? Kecap, dok. Kecap sama gula merah. ya. Jadi terima kasih Ibu Umu Ataya. Jadi memang untuk maksudnya selain garam, yang lainnya pun sebenarnya prinsipnya begini sih, semuanya itu kita gunakan secara secukupnya gitu ya. Jadi tidak berlebihan, tapi juga nggak kurang, karena kalau kurang nggak enak juga gitu ya. Nanti malah diprotes sama bapak sama anak-anak, ya kan. Nah jadi intinya secukupnya saja gitu, baik garam, baik apa tadi, gula merah atau kecap gitu ya. Nah, kalau saya menyarankan juga, kalau misalnya sudah ada, misalkan ya Bu ya, misalkan Ibu sudah pakai kecap gitu, nah mungkin gula merahnya udah nggak perlu pakai gitu ya. Jadi nah kalau udah ada kecap nggak usah pakai gula pasir juga gitu ya. Salah satu cara untuk supaya tidak terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kalau sudah ada modalitas di situ udah manis, nah maka manis yang lain nggak usah dipakai gitu. Kalau saya begitu ya. Mbak Suti ya, Mbak Suti. Ya, terus tipsnya lagi sebenarnya begini sih, kita itu mulai menakar. Jadi misalnya nih ya, kita beli minyak ya, kita beli minyak goreng. Nah, itu misalnya gini, kita bertahap, misalnya 1 liter gitu ya. Jadi misalnya 1 liter itu biasanya tuh sepekan, seminggu tuh habis gitu ya. Nah, kalau kita mau memang betul-betul komitmen, nah itu jadinya kita lebih panjangin. Oh, berarti 1 liter itu untuk misalnya 10 hari gitu ya. Sama, jadi yang kita takar bukan cuman minyak aja, tapi gula juga gitu ya. Terus kemudian santan gitu ya. Jadi kayak di rumah saya mulai dari hal-hal yang kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak kita takar tuh kadang-kadang kebablasan gitu ya. Jadinya akhirnya kita karena sama-sama suami itu juga punya faktor resiko dari keluarga gitu ya. Jadi karena kami sama-sama punya faktor resiko, nah maka ya sudah gitu ya, begitu agak terlambat ya mungkin baru pas umur 40-an tuh kita tuh baru mencoba menakar-nakar kayak gitu. Iya. Gimana Mbak Suti? Udah cukup jelas ya? Terus kalau sayuran itu kira-kira ada yang perlu dihindarin nggak, Dok? Soalnya ada pembengkakan jantung dan juga kolesterol. Terus kakinya suka bengkak. Kalau sayur nggak ada ya. Nah, jadi begini, kalau nanti perlu dikonsultasikan lagi apakah, jadi kalau untuk sayur sama buah itu yang gagal jantung, gagal ginjal ya, untuk yang punya masalah ginjal tuh yang memang harus diperhatikan. Karena apa? Karena kan kalau gagal ginjal itu tidak boleh tinggi protein, tidak boleh tinggi kalium gitu ya, kalium, natrium,
kalsium gitu tuh nggak boleh tinggi, terutama kalium sih memang gitu. Sedangkan kita tahu di buah dan sayur itu kaliumnya banyak gitu ya, mineral kaliumnya itu memang tinggi gitu ya. Misalnya yang paling tinggi itu adalah pisang gitu, pisang. Jadi perlu dicek lagi kalau jantung saja itu insya Allah nggak ada pantangan untuk sayur dan buah. Tapi kalau ada misalnya ada abnormalitas di ginjal, maka harus mengurangi kalium ya. Sedangkan kalium itu ada di buah dan sayur. Gitu. Ya, jadi misalnya kayak pisang itu nggak boleh gitu ya. Jadi mungkin sehari itu satu pisang itu udah cukup. Satu pisang pun pisang yang sedang ya, nggak boleh yang gede sekali gitu. Nah, terus kemudian untuk mengurangi kalium di buah dan sayur, itu sebelum dikonsumsi, atau kalau buah sebelum dikonsumsi. Kalau sayur sebelum dimasak, itu harus direndam dulu selama minimal 30 menit. Ya, disarankannya 1 jam. Ya. Efeknya nanti sayurnya itu memang keras, ya lebih keras daripada sebelumnya sih, daripada kalau nggak direndam dulu ya gitu ya. Tapi ya memang begitu caranya mengolah sih ya gitu ya. Jadi apa itu kalau ada abnormalitas di ginjal. Tapi kalau nggak ada, insya Allah aman, sayur sama buah. Baik. Oke. Iya, cukup ya. Mbak Suti. Mbak Suti ini juga dulu dari Tangsel nih, terus sekarang pindah ke kemana Mbak? Ke daerah Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, lupa saya. Dekat-dekatnya lah pokoknya. Oh iya, saya juga dari Jawa Timur. Dari Iya. Madiun. Iya, Madiun ya. Benar ya, Pak? Bukan beda. Baik, dari yang lain apakah ada pertanyaan? Ini dokter bisa sampai jam berapa? Hampir jam 10 sekarang. Dok, saya mau tanya. Oke, satu pertanyaan lagi ya mungkin ya. Ya, Tafadol. Gini dok, saya kadang-kadang suka ke rumah sakit untuk cek tensi, kesehatan kayak gitu, untuk cek apa aja. Tapi kadang-kadang rumah sakit tuh yang malah kurang welcome gitu. Kayak mereka malah, ibu mau ngapain sih, kok masih muda, nggak sakit, datang ke sini cuma mau cek-cek gitu, kayak underestimate kayak gitu. Itu gimana ya dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Panggilannya siapa, Ibu Rogaya? Panggilan biasanya Gaya. Oh iya. Ya, jadi Bu Gaya, mungkin ada beberapa persepsi ya, kayak yang misalnya Bu Gaya terima gitu ya. Nah, tapi kalau era sekarang ini memang kita sudah nggak bisa nih nunggu ada gejala dulu baru ke dokter gitu ya. Yang ada kita banyak miss gitu ya memang. Jadi misalnya aja kayak yang hipertensi ini gitu. Hipertensi itu sangat silent. Jadi memang hanya 30-40% saja yang ada gejala ya. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi itu pasien datang itu udah dengan tensi yang 180 gitu ya. Terus kemudian misalnya lagi datang dengan keluhan nyeri dada, datang dengan dia bicaranya pelo, artinya udah stroke gitu ya, udah penyakit jantung gitu ya.
Dan itu tuh namanya berarti dia udah hipertensinya udah komplikasi gitu, ya kan? Nah, jadi ya kalau udah komplikasi, bukannya kalau udah komplikasi itu udah nggak bisa diapa-apain, nggak juga sih ya gitu loh. Tapi kan sebenarnya bisa dicegah nih gitu ya dari awal gitu ya. Jadi mungkin nggak perlu sampai komplikasi gitu ya. Atau kalaupun misalnya ya kayak anak-anak saya gitu ya. Anak-anak saya kan berarti punya resiko juga karena kakek neneknya ada nih penyakit hipertensi dan penyakit jantung gitu ya, dan penyakit diabetes gitu ya. Maka kita tuh kan bisa nih, makanya dari awal tuh yang paling gampang lah gitu ya, makanan sehat tadi gitu ya. Jadi terus kemudian olahraga, terus kemudian cek teratur gitu ya, cek kesehatan teratur gitu. Jadi sebenarnya sih untuk ke rumah sakit gitu ya, atau untuk ke dokter itu sekarang paradigmanya tuh malah paradigma mencegah gitu ya, malah justru dari saat kita muda, saat anak-anak masih kecil gitu ya, maksudnya karena apa? Karena berangkat dari situ memang gitu. Jadi beberapa yang dewasa itu obes karena dari remaja atau dari anak-anak dia sudah obes gitu ya. Dan pada akhirnya apa, sel-sel itu kan kayak lapar ya, karena dia kan udah beradaptasi gitu ya, dia sel lemaknya udah banyak duluan gitu ya, dan pada akhirnya mereka pada saat remaja gitu ya, terus kemudian pada saat dewasa gitu susah gitu untuk beradaptasi, makanya masih tetap obes gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau itu di sejak awal itu mungkin masih bisa kita intervensi gitu ya. Jadi salah tuh kalau masih muda ngapain gitu ya. Wong sebenarnya kita nariknya tuh mulai dari remaja kalau sekarang gitu ya. Jadi bukan di orang dewasa muda, tapi kita narik lagi tuh di remaja gitu ya. Makanya sekarang ini nih pemerintah tuh agak deg-degan ya, karena dengan adanya PJJ remaja-remaja itu mager ya kan, aktivitas fisiknya kurang gitu ya, sedangkan mereka juga sekarang luar biasa ya, GoFood itu kan tinggal klik makanan sampai gitu ya. Jadi tantangannya tuh luar biasa gitu ya untuk remaja gitu ya. Jadi moga-moga ya nggak kalah gitu ya promosi-promosi kesehatan yang kayak sepedaan gitu ya, terus kemudian lari gitu, olahraga yang lain pun di kalangan remaja itu juga moga-moga nggak kalah terpromosinya gitu ya, karena kalau nggak gitu yang tantangan-tantangan yang kurang aktivitas fisik dan kemudian banyak makan makanan yang nggak sehat itu kan susah nih gitu sih Bu Gaya. Nah, kalau misalnya di rumah sakit seperti itu, mungkin Ibu ke layanan primer aja gitu ya. Jadi misalnya ke klinik maupun kalau di puskesmas ada juga sih, ada juga gitu ya. Tapi misalnya di puskesmas itu banyak, kadang-kadang memang banyak antriannya tuh antrian yang sudah penderita ya. Nah, jadi kalau yang untuk check up gitu mungkin ke klinik gitu. Iya. Cukup gimana ya? Jelas ya kelihatannya? Aku cuman belum begitu paham maksudnya bedanya klinik sama rumah sakit tuh kayak gimana ya?
Oh iya, jadi kalau karena begini, mindsetnya itu adalah kalau sekarang itu rumah sakit itu kan layanan sekunder budaya. Nah, jadi layanan sekunder itu memang lebih ke layanan yang apa ya, fasilitas ya, berbasis fasilitas gitu ya, dan yang layanan primer itu tidak bisa menyelesaikan, maka dirujuk ke layanan sekunder gitu. Nah, maka sebaiknya kalau misalnya dari rumah sakit itu lah, ibu mah nggak sakit, ibu mah sehat gitu ya, nggak usah check up gitu misalnya, kalau seperti itu. Nah, mungkin sebaiknya ibu ke layanan primer gitu ya, ke klinik gitu ya. Karena kalau klinik kan memang dia nantinya men-screening. Mungkin klinik juga lebih kecil ya dok daripada rumah sakit ya. Iya, dan memang tugasnya itu screening gitu ya. Jadi apakah nanti pasien ini perlu ke rumah sakit gitu ya, atau selesai nih di klinik gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Iya. Oke. Baik, ini udah mau sampai jam 10. Kelihatannya memang seru banget ya hari ini bicara tentang apa darah tinggi ya, tentang hipertensi ya. Dan apa kalau dilihat itu memang lebih ke gaya hidup kita gitu ya, pola makan kita. Ya, Ya memang ada juga hereditas ya, tadi genetik juga sifatnya, tetapi ternyata sebenarnya bisa di apa ya namanya imbangi. dikurangi ya Ya, resikonya dengan perubahan gaya hidup dan pola makan itu ya. Dan diimbangin kalau gitu. ya diimbangin ya. Dan memang kalau misalnya kita melihat ya negara-negara maju itu, ya kalau karena saya pernah tinggal Jepang ya sama Dokter Marita juga, memang kita lihat di sana tuh orang Jepang lebih suka makanan yang rasa asli gitu ya, rasa asli. Betul. Jadi nggak banyak ditambah bumbu. Kayak kalau kita kan bumbunya tuh, apalagi kalau rendang ya, itu semua bumbu keluar ya. Ya, kalau orang Jepang itu memang rasa asli, mereka memang udah terbiasa gitu ya. Dan itu ternyata lebih sehat juga. Selain itu juga mungkin gaya hidupnya senang jalan kaki dan memang dipaksa untuk jalan kaki juga kelihatannya. Dan Iya, juga dipaksa, area betul betul Bu Vivi, dipaksa. Ya kan, karena misalnya kayak anak-anak itu kan nggak boleh naik apa antar ya. diantar juga nggak boleh ya gitu ya. Jadi memang harus harus jalan dari rumah ke sekolah gitu. Terus Iya, ingat. Iya, dulu anak saya juga sama tuh. 1,5 kilo itu jalan kaki lumayan dari rumah ke sekolah. Oke. Ada lagi dok mungkin yang mau disampaikan terakhir nih sebelum kita tutup? ya udah kok gitu. Yang penting sih gini ya sebenarnya, untuk ideal itu memang butuh waktu gitu. Untuk mengubah gaya hidup itu juga nggak bisa langsung kayak membalikkan telapak tangan gitu. Memang semuanya perlu proses gitu ya. Dan saya rasa sih yang penting kita selalu ikhtiar ya, selalu ikhtiar dan selalu berproses gitu ya. Dan nanti lama-lama insya Allah juga akan sampai juga ya ke apa yang seperti, maksudnya yang seperti mendekati idealnya lah gitu. Ya Amin, mungkin itu amin. aja. Jadi harus tetap semangat. Iya, semangat ya, jangan sampai putus asa ya. Ya, Ya, insya Allah juga mungkin tadi mengurangi stres ya. Dan ini juga masuk dalam ranah kesehatan mental nih, psikologi. Kebetulan saya juga belajar psikologi. Jadi memang mudah-mudahan ya, ya kita bisa punya banyak eh, apa ya namanya eh, semangat gitu ya dengan adanya kajian-kajian ini kita jadi punya banyak ilmu ya kenapa kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik ya baik dalam hal kesehatan fisik maupun kesehatan mental ya dok.
Oke, terima kasih banyak ini kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dokter Marita Fadilah, yang mudah-mudahan bisa sering-sering ya mengisi di Hikari Parenting School karena ilmunya sangat bermanfaat dan saya pikir juga ini salah satu cara untuk kita mengadakan edukasi ya kepada masyarakat ya. Seperti itu, Dok. Iya, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama, Dok. Salah-salah kata apa. Iya, ya. Banyak sekali ilmunya yang bisa kita dapat hari ini. Baik, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup Hikari Parenting School hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Dokter Marita. Sama-sama. Ya. Allah semuanya, ibu-ibu, semoga manfaat. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih dokter Bu Vivi. Sama. Izin lift ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Suti.